Sebagaimana kita tahu, di dalam dunia kerja bukan hanya soal hak dan kewajiban yang harus kita taati di dalam perusahaan tersebut, tetapi juga soal perlindungan serta kepastian bagaimana hukum berjalan di perusahaan tersebut. Nah, di sini kami kelompok 5 akan menyampaikan presentasi tentang perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, dan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Pion Oriana Patrick. Perjanjian kerja adalah suatu kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini dapat berupa perjanjian kerja perorangan atau yang bisa disebut PKW, atau perjanjian kerjasama yang disebut PKB. PKW itu mengatur hubungan kerja antar satu pekerja dan satu pengusaha, sedangkan PKB adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha. Lalu perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menurut pasal 1601 AKUP Perdata adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu si pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawa perintahnya pihak yang lain, si pengusaha, untuk suatu waktu tertentu untuk mengerjakan karyawan itu dengan membayar upah. Untuk jenis-jenis perjanjian kerja terdapat dua, yaitu ada perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu ada dua jenis perjanjian kerja. Yang pertama, perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, yaitu pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, dan tidak dibebani waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan, atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman ada pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau kondisi tertentu. Nah, perjanjian kerja untuk waktu tertentu disebut perjanjian kontrak atau perjanjian tidak tetap dan harus dibuat secara tertulis, karena untuk lebih menjamin dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhir kontrak kerja. Nah, mengenai hal yang diuraikan di atas, sebagaimana pasal 56 ayat 1 perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu, yaitu yang pertama, ada pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Yang kedua, ada pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Yang ketiga, pekerjaan bersifat musiman. Yang keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam pencobaan atau penjajakan. Yang kedua, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Nah, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap. Nah, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah suatu jenis perjanjian yang umum dijumpai dalam suatu perusahaan yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya. Nah, dengan demikian, perjanjian untuk waktu tidak tertentu berlaku terus sampai yang pertama, ada pihak bekerja memasuki umur pensiun, yaitu umur 55 tahun. Yang kedua, ada pihak pekerja diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan. Yang ketiga, ada pekerja meninggal dunia. Yang keempat, adanya pengutusan pengadilan yang menyatakan pekerja telah melakukan tindak pidana sehingga perjanjian kerja tidak bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa pencobaan kerja paling lama 3 bulan dalam pasal 60 ayat 1. Dalam masa pencobaan, pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja secara sepihak dalam minimum yang berlaku pada pasal 60 ayat 2. Perjanjian kerja waktu untuk tidak tertentu dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Dalam perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja. Saya akan menjelaskan tentang isi perjanjian kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal ke-54. Yang pertama itu ada nama, alamat perusahaan, dan pekerjaan. Yang kedua ada jenis pekerjaan. Yang ketiga ada tempat pekerjaan. Yang keempat ada besarnya upah atau gaji dan cara pembayarannya. Yang kelima ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keenam ada syarat kerja, yaitu jam kerja, cuti, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada jangka waktu berlakunya perjanjian untuk PKWT. Yang kedelapan ada tempat dan tanggal perjanjian dibuat. Yang kesembilan ada tanda tangan kedua belah pihak.
Peraturan perusahaan merupakan dokumen tertulis yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai syarat kerja serta tata tertib yang berlaku di suatu perusahaan. Dokumen ini disusun oleh pihak pengusaha atau manajemen dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan menjaga kedisiplinan kerja. Peraturan ini wajib dimiliki oleh perusahaan yang tidak memiliki perjanjian kerja bersama atau PKB dan biasanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, umumnya yaitu 2 tahun, serta harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan turunannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan peraturan perusahaan. Yang pertama ini ada menetapkan hak dan kewajiban, yang dimana memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara pekerja dan juga pengusaha guna menciptakan hubungan kerja yang adil dan juga harmonis. Yang kedua itu ada menjaga ketertiban dan kedisiplinan, mengatur tata tertib kerja dan kedisiplinan sehingga tercipta lingkungan kerja yang tertib dan juga produktif. Yang ketiga itu ada mencegah dan menyelesaikan konflik sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan ataupun pelanggaran kerja yang mungkin saja bisa terjadi. Yang keempat itu ada meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Dengan adanya aturan yang jelas, karyawan bisa bekerja lebih fokus, terarah, dan juga bertanggung jawab. Yang kelima, menjamin kepastian hukum menjadi dasar hukum internal yang melindungi perusahaan dan pekerja dari tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran. Ini saya akan menjelaskan tentang isi pokok peraturan perusahaan yang setidaknya mencakup 5 aspek utama, yaitu di sini yang pertama ada hak dan kewajiban pengusaha. Di dalamnya terdapat peraturan seperti pemberian upah yang tepat waktu, penyediaan alat kerja dan fasilitas yang layak, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan memberikan pelatihan keterampilan. Yang kedua, hak dan kewajiban pekerja. Pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja, mentaati tata tertib perusahaan, menjaga disiplin kerja dan etika di tempat kerja, serta berpartisipasi dalam upaya peningkatan produktivitas. Yang ketiga, syarat-syarat kerja. Peraturan ini harus membuat ketentuan minimum yang diatur dalam perundang-undangan, yang di dalamnya terdapat seperti waktu kerja, waktu istirahat, upah, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Lalu ada cuti tahunan, cuti haid, cuti melahirkan, kompensasi, lembur, jaminan sosial dan kesehatan, serta pengangkatan, PHK, dan pensiun. 4. Tata tertib dan disiplin perusahaan. Ada aturan-aturan mengenai kehadiran, seperti keterlambatan, absensi, dan laporan kerja. Yang kedua ini ada larangan-larangan, seperti membawa senjata tajam, mabuk, dan berkelahi. Lalu yang ketiga ada sanksi administrasinya, seperti peringatan atau pemutusan hubungan kerja PHK. Yang keempat ada ketentuan mengenai pemakaian fasilitas kantor, berpakaian, dan komunikasi internal. Lalu untuk aspek utama yang terakhir ada masa berlaku. Peraturan perusahaan berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode selanjutnya setelah dilakukan evaluasi atau revisi sesuai dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan peraturan perusahaan. Yang pertama di sini ada penyusunan oleh pengusaha. Pengusaha bertanggung jawab untuk menyusun peraturan perusahaan secara tertulis, dan penyusunan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan. Kedua, ada konsultasi dengan wakil pekerja. Jika perusahaan terdapat serikat pekerja, maka pengusaha harus berkonsultasi atau meminta masukan dari serikat pekerja atau wakil pekerja dalam proses penyusunan. Proses ini bersikap konsultatif dan bukan negosiasi. Lalu yang ketiga ada pengajuan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Setelah disusun, peraturan perusahaan diajukan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk dimintakan
pengesahan secara resmi. Berkas yang diajukan biasanya meliputi surat permohonan pengesahan, rancangan peraturan perusahaan, bukti konsultasi dengan serikat atau wakil pekerja. Lalu, untuk proses yang keempat, di sini ada proses verifikasi dan evaluasi oleh Disnaker. Disnaker akan memeriksa apakah peraturan sudah sesuai dengan ketentuan hukum, tidak membuat keputusan yang merugikan pekerja atau lebih rendah dari standar ketenagakerjaan. Yang kelima, ada pengesahan. Jika disetujui, Disnaker akan mengeluarkan surat keputusan pengesahan. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, perusahaan akan diminta untuk melakukan perbaikan atau revisi terlebih dahulu. Yang keenam, ada penerapan dan sosialisasi. Perusahaan wajib menyosialisasikan isi peraturan perusahaan kepada seluruh pekerja. Hal ini bisa melalui rapat kerja, penyebaran salinan peraturan, atau pemasangan di papan pengumuman internal. Lalu ada sanksi jika tidak membuat peraturan perusahaan. Bagi pengusaha yang memenuhi syarat wajib namun tidak membuat peraturan perusahaan, dapat dikenakan sanksi administratif, antara lain teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau permanen kegiatan usaha tertentu, dan pencabutan izin usaha. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai sanksi nih jika tidak membuat peraturan perusahaan. Jadi menurut pasal 111 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta aturan turunan-turunannya, setiap perusahaan itu yang memperkerjakan 10 orang atau lebih wajib untuk membuat peraturan perusahaan atau PP. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka perusahaan ini dapat dikenakan sanksi administratif. Untuk bentuk-bentuk sanksinya, yang pertama itu ada pembatasan kegiatan usaha. Jadi pemerintah itu dapat membatasi nih kegiatan operasional perusahaan seperti pembatasan izin ekspansi, produksi, atau kegiatan usaha lainnya sebagai bentuk peringatan keras. Nah, untuk yang kedua itu adalah pemberhentian sementara atau permanen kegiatan usaha tertentu. Nah, jadi jika perusahaan tetap tidak patuh nih setelah diberikan adanya peringatan, maka pemerintah ini dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya baik sementara maupun secara permanen tergantung dari tingkat pelanggarannya. Nah, untuk yang ketiga itu pencabutan izin usaha dalam kasus pelanggaran berat nih atau ketidakpatuhan yang secara terus-menerus. Izin usaha perusahaan juga dapat dicabut dengan secara permanen, yang berarti ya perusahaan ini tidak bisa lagi beroperasi dengan secara ilegal. Oke, untuk berikutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai keterkaitan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Nah, jadi perjanjian kerja dan peraturan perusahaan ini memiliki hubungan yang erat dalam mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan juga pekerja di suatu perusahaan. Tentunya kedua ini menjadi dasar hukum dan juga pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, berikut keterkaitan secara langsungnya. Yang pertama itu kalau perjanjian kerja itu merujuk pada peraturan perusahaan. Jadi perjanjian kerja baik secara tertulis maupun dengan secara lisan umumnya itu mencantumkan ketentuan-ketentuan pokok seperti jabatan, gaji, hak cuti, jam kerja, dan lainnya. Namun tidak semua aturan dapat dituangkan dengan secara rinci dalam perjanjian kerja, sehingga ya pekerja dan pengusaha ini harus merujuk pada peraturan perusahaan atau PP sebagai pelengkap atau acuan tambahan. Nah, dengan kata lain ya PP ini berfungsi sebagai pelengkap dari perjanjian kerja. Yang kedua, yaitu peraturan perusahaan itu berlaku untuk semua pekerja. Nah, jika perjanjian kerja bersifatnya individual ya, satu pekerja dengan perusahaan, maka kalau peraturan perusahaan ini bersifatnya kolektif dan berlaku untuk seluruh pekerja di perusahaan tersebut. Artinya meskipun isi perjanjian kerja tiap individu bisa berbeda, tetapi harus tetap mengikuti aturan umum yang telah ditetapkan dalam PP. Yang ketiga, keduanya ini tidak boleh bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, baik dengan secara isi perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Contohnya seperti UU No 13 tahun 2003 atau UU Cipta Kerja. Nah, jika ada isi perjanjian kerja yang lebih rendah dari ketentuan dalam PP dan UU, tentunya yang akan lebih menguntungkan ya pekerjanya gitu. Yang keempat, PP sebagai acuan penyelesaian perselisihan. Tentunya dalam praktiknya jika terjadi perselisihan hubungan kerja, maka penyelesaian pertama adalah merujuk pada peraturan perusahaan. Oleh karena itu ya penting ya agar isi PP ini konsisten gitu dan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat. Yang kelima yaitu ada PP sebagai dasar penegakan
disiplin. Jadi perjanjian kerja umumnya ini haknya mengatur hak dan kewajiban utama pekerja, sementara untuk hal yang terkait dengan disiplin kerja, sanksi pelanggaran, tata tertib secara detail itu diaturnya oleh peraturan perusahaan. Jadi ini menjadi dasar hukum yang untuk perusahaan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja. Jadi perjanjian kerja ini adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, sedangkan kalau peraturan perusahaan ini adalah aturan yang dibuat untuk pengusaha untuk mengatur tata tertib di lingkungan perusahaannya. Tentunya keduanya ini saling melengkapi, saling merujuk, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oke, yang berikutnya saya akan lanjutkan. Kita akan masuk ke dalam studi kasus. Jadi, studi kasus ini saya kutip dari jurnal unesa.ac.id pada tahun 2017 yang ditulis oleh Ima Rahmawati dan Arianto Nugroho dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pekerja Harian Lepas yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja secara lisan di bidang jasa konstruksi PT Pilar Permata Surabaya. Nah, PT Pilar Permata Surabaya ini bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengadaan material alam sebagai kontraktor umum yang berperan sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara pembangunan berbagai jenis fasilitas seperti rumah tinggal, hotel, hotmix, dan fasilitas umum lainnya. Nah, kenapa kami mengambil PT Pilar Permata Surabaya ini sebagai studi kasus? Yang pertama, kami melihat ada perjanjian kerja secara lisan di PT Pilar Permata Surabaya ini yang ditemukan dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terus, yang berikutnya, posisi pekerja harian lepas relatif lemah sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, termasuk perlindungan hak-hak dasar, keselamatan, dan kesejahteraan. Terus yang ketiga, ada perlindungan yang ada saat ini itu kurang optimal dan perlu ditingkatkan melalui kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Nah, di sini ada poin-poin utama studi kasus PT Pilar Permata Surabaya. Yang pertama itu ada perjanjian kerja dan regulasi hukum. Nah, pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja bisa dibuat secara lisan maupun tertulis. Nah, dalam pasal 57 ayat 2 melarang pembuatan perjanjian kerja untuk waktu tertentu secara lisan agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi untuk perjanjian kerja ini tuh sebenarnya boleh secara lisan maupun tertulis. Tapi untuk karyawan PKWT atau karyawan kontrak itu diharuskan perjanjian kerjanya secara tertulis seperti itu. Nah, pada kenyataannya pada PT Pilar Permata Surabaya ini masih menggunakan perjanjian kerja lisan untuk karyawan PKWT-nya, yang mana seakan-akan menempatkan pekerja dalam posisi yang kurang kuat dan berpotensi melanggar ketentuan hukum. Terus yang kedua ada kondisi kerja pada PT Pilar Permata Surabaya. Nah, yang pertama ada jam kerja. Jam kerja itu rata-rata dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus yang kedua ada upah harian sekitar 60 sampai 100 ribu tergantung volume pekerjaan atau kehadiran. Terus yang ketiga, pekerja yang bekerja selama 20 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut bisa dianggap sebagai pekerja tetap dan berhak atas perjanjian tertulis dan ketentuan lain sesuai regulasi. Nah, jadi untuk ketentuan di PT Pilar Permata Surabaya ini, mereka akan menjadikan status yang tadinya PKWT menjadi PKWTT dengan catatan mereka harus menempuh atau harus bekerja selama 3 bulan berturut-turut seperti itu. Terus yang kedua ada perekrutan dan hubungan kerja dilakukan secara lisan yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi di PT Pilar Permata Surabaya ini masih menggunakan perjanjian kerja secara lisan seperti itu. Yang ketiga ada perlindungan hukum dan hak pekerja. Nah, di sini yang pertama ada pekerja harian lepas tidak sepenuhnya dilindungi secara maksimal terkait hak-hak seperti upah, jam kerja, dan keselamatan kerja. Terus yang ketiga ada pemberian THR belum maksimal. Nah, pemberian THR-nya pun di PT Pilar Permata Surabaya ini tuh kurang maksimal. Terus yang berikutnya dalam kecelakaan kerja pun penyelesaiannya itu sering dilakukan secara kekeluargaan dan dana pengobatan pun tergantung dalam berat ringannya kecelakaan tersebut. Seperti itu. Terus yang keempat ada rekomendasi dan saran. Nah, yang pertama di sini ada rekomendasi untuk pihak pengusaha. Jadi, pengusaha ini harus selalu mengikuti ketentuan ketenagakerjaan secara lengkap, termasuk pembuatan perjanjian kerja secara tertulis dan perlindungan keselamatan kerja. Terus yang kedua ada rekomendasi untuk pihak pekerja. Jadi pihak pekerja ini harus memiliki pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya sebagai pekerja yang berlandaskan ketentuan hukum. Jadi mereka itu sebagai pekerja jangan mau dibodoh-bodohi oleh pihak pengusaha seperti itu. Yang ketiga ada rekomendasi untuk pemerintah dan pihak terkait. Jadi untuk pihak pemerintah dan pihak terkait, mereka harus selalu mengawasi dan menegakkan peraturan agar perjanjian kerja ini tidak semata-mata berbasis hanya lisan saja, dan pekerja pun mendapatkan perlindungan hukum secara adil. Nah, mungkin itu aja pemaparan studi kasus yang pertama dari saya. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada kenyataannya, terjadi indikasi pelanggaran yang dilakukan PT Indonesian Bakery Family yang tidak mengimplementasikan perjanjian kerjanya ini dengan baik. Terdapat 2 pelanggaran yang terjadi pada PT Indonesian Bakery Family ini, yaitu mengenai jam kerja dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja.
Yang pertama ada pemenuhan hak mengenai jam kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 MHK 2013 tentang jam kerja normal selama 7 jam per hari dan 37 per minggu. Sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 77 yang menyatakan bahwa kewajiban para pemberi kerja agar mentaati peraturan jam kerja yang sudah diatur pada pasal tersebut. Akan tetapi, kenyataannya yang terjadi pada PT Indonesian Bakery Family mengenai jam kerja pabrik tersebut menerapkan 10 jam per hari, dan pada hari Minggu para tenaga kerja masih bekerja apabila mereka tidak menemukan jadwal ganti dengan tenaga kerja yang lain sehingga berisiko pada kesehatan tenaga kerja tersebut. Yang kedua ada pemenuhan hak mengenai aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas PT Indonesian Bakery Family, terdapat sebuah cerita yang menggambarkan tantangan nyata dalam pemenuhan hak karyawan, khususnya dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan terlihat kurang memperhatikan kondisi kerja yang sebenarnya, bahkan terkesan mengabaikan saran-saran mereka untuk melakukan perbaikan. Perasaan frustasi dan kekhawatiran mulai mendominasi suasana di antara para pekerja. Upaya pemerintah dalam menjamin hak tenaga kerja dalam implementasi yang terjadi. Yang pertama ada penguatan pengawasan dan penegakan hukum, yaitu di tengah dinamika dunia kerja pengusaha. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi langkah di tengah krusial dalam menangani pelanggaran hak tenaga kerja, terutama terkait dengan masalah K3 dan jam kerja yang berlebihan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa ketentuan hukum yang akan ditegakkan secara efektif, sehingga hak-hak pekerja terlindungi dengan baik. Yang kedua, ada penyuluhan dan pelatihan, yaitu melalui penyuluhan dan pelatihan, para pekerja dapat memahami hak-hak mereka dengan lebih baik, dan perusahaan dapat diberikan panduan tentang cara mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur penyuluhan dan pelatihan dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 107 ayat 1 dan 2 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada pekerja tentang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja yang aman. Dari semua materi yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja dan peraturan perusahaan merupakan dua hal yang sangat penting dalam hubungan industri antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja berfungsi sebagai kesepakatan yang didasari oleh hukum yang akan mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Sedangkan peraturan perusahaan berfungsi sebagai hal yang mengatur tata tertib dan kedisiplinan serta norma-norma kerja yang ada di lingkungan kerja. Keduanya akan saling melengkapi dalam menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, dan produktif. Dengan perjanjian kerja yang tertulis, maka kemungkinan terjadinya konflik dapat diminimalisir. Kemudian saran yang dapat disampaikan adalah yang pertama, bagi perusahaan harus melakukan penyusunan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan secara terperinci dan tertulis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Lalu bagi para pekerja sangat disarankan untuk memahami isi perjanjian kerja terlebih dahulu sebelum melakukan kontrak dan menandatanganinya. Karyawan wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku sebagai bentuk profesionalisme dan tanggung jawab dalam bekerja. Profesionalisme atau komunikasi yang terbuka juga sangat disarankan antara manajemen dan karyawan dalam proses pembuatan maupun revisi peraturan perusahaan agar terciptanya keseimbangan dalam perusahaan dan karyawan. Baik, terima kasih. Semua materi telah kami sampaikan sebelumnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.